Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Ini puasa yang keberapa Bu? Ya, yang ke-11 kan? 19? Emak, berarti kalau 19 mau cepat lebaran kita ini berarti. Mau cepat lebaran ya Pak ya? Alhamdulillahil jabbar qahar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabil athhar. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak-bapak pengurus BKM Masjid Baitul Ikhlas, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh Ahad yang berbahagia ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir di subuh yang berbahagia ini, andai rezeki kita masih berada di langit, segera diturunkan. Andai rezeki kita masih dalam bumi, segera, iya betul. Andai rezeki kita masih jauh, segera dekatkan. Yang rezekinya masih sedikit, segera. Rezekinya masih membeku, segera. Yang belum dapat tunjangan, segera. Tunjangan semua. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di subuh hari ini kita akan membahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang adabus syiyam, adab tentang orang yang berpuasa. Ya kan, bukan? Kenapa ini penting? Karena kita mungkin selama ini banyak yang mengetahui tentang fikihnya saja. Karena kalau secara fikih yang membatalkan puasa itu cuma 3 aja. Jangan makan, jangan minum, jangan berjima atau berhubungan badan bagi suami istri. Akan tetapi kita ini penting dan mengetahui bagaimana caranya yang dapat mengurangi bahkan tak dapat pahala puasa. Nah, ini kita rugi. Apalagi ada itu ibaratnya puasa tapi tak sholat, bagaikan mengumpul air dengan tong sampah. Itu tak ada gunanya. Nah, ini penting supaya kita bisa merefleksi atau meningkatkan nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan. La yambagi an taqtasiru ala shaumi syahri Ramadan. Tidaklah sepatutnya bahwasanya kita ini di bulan suci Ramadan ini yang terkhusus itu adalah berpuasa saja, melainkan banyak ibadah-ibadah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Wala tadunna idza sumta, dan bahkan janganlah kamu menganggap bahwasanya puasa itu annas-shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat, bahwasanya puasa itu hanya meninggalkan makanan, minuman dan jima saja. Berarti bukan itu aja. Faqat qala sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya puasa itu illal ju', kecuali lapar, wal atash, dan dahaga saja. Ini menjadi salah satu garis penengah bagi kita. Oh, ternyata kata Nabi itu banyak orang berpuasa masih dia puasa namanya kalau tasawufnya Pak, puasa awam lah namanya. Dia tak makan, tak minum. Tapi itu tak menggosip dia kan. Makanya saya bangga kalau ada ibu-ibu itu, dia bagi ibu-ibu semuanya, kawan-kawan semuanya, karena ini menyambut bulan suci Ramadan, waktu punggahan dia kemarin kan. Jadi mohon kita ini menjaga lisan, menjaga mata, janganlah kita menggosip kecuali habis maghrib katanya. Itu sama aja kan. Jadi kalau kita lihat Pak, saya selama ngisi di bulan Ramadan ini, mungkin topik trending penggosipan baik laki-laki ataupun perempuan itu tentang apa? Ini tentang MBG yang dibahas orang itu. Kan Pak?
Aku nggak urusan itu MBG ini sebenarnya. Ya kan bukan? Kenapa? Kadang kita habis sholat tarawih pun kadang BKM itu ya Pak, gimana itu Pak Ustaz MBG ini banyak itu kita tengok. Anak saya aja pun masak telur mentah katanya. Nah itu kalaupun ada memang yang sedemikian, itu perlu kita sampaikan kepada pemerintah yang bawahan supaya mereka menyampaikan kepada atasan. Kenapa? Karena ini penting untuk menjaga lisan ini. Karena memang Allah kan Maha tahu dia. Dikasihnya cobaan-cobaan itu yang dapat menjinakkan lidah kita untuk dapat menyantap bangkai teman saudara kita itu. Bahkan adanya itu kawan itu dia pura-pura mengangkat cerita supaya kita menceritakan diri kita sendiri, supaya ada bahan gosipan dia sama orang lain. Makanya tak sembarangan kita membuka privasi kita sama orang lain, ya kan Pak kan? Kecuali kita suami istri, suami istri aja. Bahkan sama mertua pun tak usah dibuka aib kita sama keluarga-keluarga kita, tak perlu. Hanya kita dan istri aja yang tahu. Bahkan ada lagi pribadi kita sendiri yang mungkin istri kita tak tahu. Kenapa? Istighalu bi uyubil khalqi. Tutuplah aib saudaramu karena nanti engkau akan ditutup aibmu oleh Allah nanti di hari kiamat. Oleh karena itu bal tamamus shaum, bahkan sempurnanya puasa itu bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Sempurnanya puasa itu adalah orang yang mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya amma yakrahullahu ta'ala, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah. Itu rupanya makna puasa ini. Makanya Maryam itu kan, dia puasanya bagaimana? Tak bicara. Maryam itu kan dititipkan Allah rahim di dalam perutnya. Allah tahu dan malaikat Jibril menyampaikan dan Maryam tahu. Akan tetapi apa? Kata Allah, Maryam, pokoknya apa yang ditanya orang diam. Apa yang ditanya orang diam. Makanya banyak zaman sekarang Maryam ya kan diam dia ditanya. Kenapa bisa begitu? Karena nanti akan aku kasih tahu jawaban dan juga surprise bagi mereka itu. Jadi apa artinya kalau saya baca di dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir tentang Maryam itu, terkadang memang Bapak Ibu tak perlu kita capek-capek sampai muntah mengeluarkan kata-kata menjelaskan kepada orang yang membenci kita siapa diri kita sesungguhnya. Makanya ini referensinya bagaimana, sedangkan siapa diri kita, kita tak boleh menceritakannya walaupun benar. Apalagi lah kalau kita menceritakan, oh aku tadi kalau nggak sholat tahajud 12 rakaat tak bisa kurasa. Oh aku kalau sholat duha itu kurasa selama bulan Ramadan ini 10 lah bisa lah. Supaya apa? Supaya nanti takut dia ujub kepada Allah. Nah, jadi ini menjaga lisan ini penting sekali, bukan hanya ketika kita berbicara tentang kejahatan orang lain. Mampu nggak kita mengerem tentang kebaikan kita kepada orang lain? Tak boleh sebenarnya. Walaupun sebenarnya sifat manusia itu pengen dipuji. Nah, makanya dia kadang menceritakan kebaikan dia sama orang lain dan menceritakan kejahatan orang lain sama orang lain tersebut. Bal yang bagi, bahkan seharusnya antahfadzal aina 'anil nadhari ilal makarih. Seharusnya engkau mampu menjaga matamu dari pandangan yang makruh. Pandangan yang makruh saja tak boleh di bulan suci Ramadan, apalagi pandangan yang haram. Makanya kalau kami Bapak Ibu di pesantren itu kan adab itu memang luar biasa dijunjung tinggi. Jangankan adab sama orang lain, makanya adab, akhlak dan juga etika itu berbeda dia Bapak Ibu. Adab itu lebih ketika kita tak ada di posisi itu, kita tetap menjunjung adab. Contoh misalnya kita pergi ke pantai gitu atau rekreasi. Setelah kita pulang dari situ, bagaimana kita meninggalkan jejak yang baik? Jangan sampai kita buang sampah sembarangan misalnya. Jangan sampai kita menebang yang lain ataupun meninggalkan jejak yang buruk. Itu salah satu adabnya. Tapi kalau etika hanya ketika bertatapan muka dengan orang lain. Tapi kalau adab lebih meninggikan daripada etika. Makanya kalau kami di pesantren itu kan diajarkan kami makan sendiri ya kan, masak sendiri, mencuci baju sendiri, bahkan menjemur pakaian pun kami dikasih adab.
Di setiap belakang asrama itu ada kami talinya itu 3 itu Bu. Tali jemurannya 3 dibuat di belakang asrama, di belakang rumah lah. Tali yang pertama ini harus dijemur itu baju koko, baju muslim ya kan, atau celana panjang atau baju kemeja sekolah. Di ujung sana yang nomor 3, tali nomor 3 itu sarung atau serban atau baju-baju kaos. Nah, di pertengahan inilah tali yang kedua inilah pertahanan dalam, ya kan? Kalau bahasa kita kan ada, kalau dia perempuan ada dia kacamata, ada dia layang-layang, ada dia semuanya situ yang kecil-kecil. Kenapa? Dari sana tak kelihatan yang kecil ini, dan dari belakang ini tidak akan melihatkan yang kecil tadi. Nah, tapi kadang kita ada zaman sekarang ini di depan rumahnya pun di di pagar itu kan, kita mau beli takjil Pak, naik kereta kan, disitulah dijemur layang-layang kacamata kita, ya beli takjil naik kereta. Mariran sana, angin kencang, tuh pakai kacamata, wah itu kata. Heran kita. Makanya penting adab itu. Apalagi Bu, ada anak gadis kita yang dia baru menstruasi selesai, itu kalau bisa itu pembalutnya itu betul-betul dicuci dulu baru dibuang di tong sampah. Kenapa? Pernah kejadian di masjid mana itu saya mau wudhu kan, karena Jumat, Jumat kan, karena mungkin nggak ada laki-laki penuh, saya ke kamar mandi perempuan. Ada memang situ pembalut yang masih bercap-cap darah, jadi kita kan najis itu kalau kita kaki kita itu. Kalau kita yang kurang-kurang memperhatikan, itu kena najis kita. Karena percikan-percikan kita berwudu ataupun kita buang air kecil di dalamnya, itu ada dia percikannya. Jadi Bapak Ibu, seharusnya itu secara fikihnya dibersihkan dulu, dibuangkan dulu, memang tidak ada lagi darah kotoran yang melengket di pembalutnya itu, baru dibuang di tong sampah di dalam kamar mandi. Udah selesai. Kenapa? Karena nanti takut airnya itu akan menetes di lantai, kita baru selesai wudhu. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya ada juga bertanya, boleh nggak sebenarnya berwudhu di dalam WC? Boleh itu Bu. Memang secara fikih boleh, sah. Tapi memang secara tasawufnya ada yang mengatakan itu hukumnya makruh saja. Nah, tidak sampai mengharamkan. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi tempat air wudhunya, memang kan karena mungkin rumahnya cuma satu kamar mandi, disitulah semuanya. Di situ WC-nya, di situ baknya, di situ krannya. Jadi boleh dia situ berwudhu. Jadi berwudhu itu tak meski dia ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya itu bagi si pelaku yang berwudhu. Tapi kalau dia di tempat-tempat lain itu tidak menyangkut. Tapi kalau secara adabnya, ini kan kita cerita adab tasawufnya, memang lebih baik kita pisahkan air wudhu kita, tempat wudhu kita dengan toilet kita. Nah, ini kedepannya mana tahu bapak-bapak mau merehab rumah kan, sini tempat wudhu kita di belakang, di sini kamar mandi ya kan, atau di sini toilet atau WC-nya. Nah, gitu lebih baik. Bapak Ibu jamaah dimulakan Allah. Ini yang pertama, menjaga pandangan mata kita ini. Karena yang membuat dosa pertama kita adalah mata, Pak. Sebelum kita dosa mulut, itu dosa mata itu sudah mengalir. Makanya di dalam kitab yang berbeda, Bada'il Fawaid, di dalam kitab itu, imsakum fusulin nazori. Nah, jagalah 4 perkara, yang paling pertama itu adalah mata. Kenapa? Ternyata Pak, setan itu menggoda kita itu pertama dari jalur mata, pintu mata dulu. Kenapa? Kalau adalah misalnya orang naik kereta kan, 2 orang, laki sama bininya. Laki-laki itu gundut besar, orang besar, istrinya kurus. Kita tengok ya kan, kebetulan ibu-ibu sini 2 orang, lewat dia, ditengoknya saja, kita tengok-tengokan sama dia. Nah, itu udah terkoneksi, macam-macam mau menggosip lah kita kan, padahal nggak bercakap, masih tengok-tengokan. Ada nanti orang yang kayak mana ya kan, kita tengok saja. Nah, itu dapat bisa membuat kita ini malah tidak baik ataupun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga pandangan itu menjadikan salah satu hal
Yang paling pertama supaya kita terhindar dari dosa kepada Allah. Wal lisan, dan yang kedua itu menjaga lisan, anin nutqi bima la ya'nika. Jagalah lisanmu dari tutur kata atau dari perkataan bima la ya'nika, dengan apa-apa yang tidak ada faedah di dalamnya. Ya kan, kalau kita bercakap yang mungkin tak ada faedahnya, tak ada ilmunya, nah itu sama aja kita makruh hukumnya. Apa sedangkan yang berfaedah, apalagi yang berfaedah, ya kan, kita menceritakan dunia di dalam masjid itu hukumnya tak boleh. Apalagi nanti bagaimana kalau kita menceritakan sesuatu yang haram di dalam masjid. Nah, ini kan kadang bahaya kali. Kadang kan misalnya banyak kadang kita sudah baca Al-Qur'an, ya kan Pak kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Udah selesai, Sadaqallahul Azim. Masuklah itu kan. Gimana rupanya abang itu semalam? Itulah aku tengok pun heran aku semalam, dia kenapa nggak sholat isya di sini. Iya, aku memang dengar-dengar kabar memang kan. Ini kita dua aja yang tahu ya katanya. Kita dua aja yang tahu, jangan sampai yang lain tahu katanya. Lewat lagi yang lain kan. Masuk dia, apa itu bang? Kok bagus sekali cerita ini. Ini laki-laki yang sering menggosip, bukan ibu-ibu kalaan. Apa itu bang rupanya? Inilah, udahlah. Ini saudara bukan menceritakan orang, cuma yang teringatnya saja yang nyalaikan. Betul nggak ini katanya? Ini tapi cuma kita tiga aja yang tahu, ya jangan lagi yang lain tahu. Nanti bahaya pula katanya. Baru itulah lewat lagi orang itu pasti ada itu. Namanya juga setan kan, dibisikkannya lagi yang lain supaya datang ke masjid. Niatnya nggak sholat, mendengarkan gosipan yang tak baik itu, ya kan bukan? Bapak Ibu jamaah dimulakan Allah. Jadi Allah ada nggak menceritakan Fir'aun kejahatannya di dalam Al-Quran? Ada Bu? Boleh nggak sebenarnya kita menceritakan kejahatan orang lain di depan orang supaya memberikan motivasi? Boleh nggak Bu? Secara tasawufnya boleh, tapi ada etikanya. Jangan sebutkan nama dan bentuk orangnya itu. Kenapa? Karena Firaun itu kan nggak nama ya kan Pak kan? Tahu Ibu nama asli Firaun kalau kita tengok KTP-nya? Nah, Bu, Ibu tahu nama asli Firaun? Siapa yang tahu bisa luan pulang? Nah, Bu, nama asli Firaun itu adalah Walid bin Ar-Royan. Walid bin Mus'ab bin Ar-Royan itu nama asli Fir'aun. Dia Raja Ramses kedua. Fir'aun itu berasal dari bahasa Arab Mesir, artinya raja. Sangkinkan rajanya berkuasa selama 640 tahun. Karena umur beliau itu 860. Umur beliau. Ada yang mengatakan 660. Jadi Fir'aun ini tak pernah sakit. Enggak pernah sakit tenggorokan, bisulan, cacar air, ya kan? Covid tak pernah dia. Kuat badannya. Dia kalau zaman sekarang ini kalau dia tangan kosong, 10 orang itu bisa ditumbangkannya itu. Saking kuatnya dia. Allah kasih dia kelebihan yang mungkin orang lain tak punya itu, Pak. Karena itulah memang makanya kita ini pun kan bersyukur kayak gini kan, takut mungkin Allah kita ini sombong kalau kaya ya kan Pak kan. Coba nanti Bapak misalnya dikasih uang 30 miliar, pasti Bapak bingung mau ngapain, ya kan? Tapi kalau dia mungkin orang-orang yang beriman itu 30 miliar dikasih uang tiba-tiba, ini kalau kutumbangkan ke masjid, atau kubangun pesantren, atau kubangun panti jompo, atau sekolah, mungkin yang lain. Tetapi Fir'aun itu sangkinkan dia kuatnya, sangkinkan dia hebatnya, bahkan semua orang bisa diperintahkannya, malah dia takabur dan sombong kepada Allah, bahkan menganggap dirinya lah Tuhan. Sangkinkan jahat dan bejatnya dia, yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kebiasaan Fir'aun itu kalau ditanya kenapa Fir'aun itu matinya di laut, karena matinya manusia itu sesuai sama kebiasaannya Pak.
Firaun itu kebiasaannya yuzabbihuna abna'akum, disembelihnya anak laki-laki dibuangnya ke laut, disembelihnya anak laki-laki dibuangnya ke laut. Akhirnya laut itu menjadi saksi untuk bisa membunuh dia, ya kan? Makanya banyak orang yang mati itu ya pas habis mabuk dia, karena kebiasaan dia mabuk. Atau dia matinya itu ya pas sujud, karena memang sering dia sujud, atau sering dia sholat. Atau dia meninggalnya itu habis baca Quran, karena mungkinlah dia itu sering baca Quran. Kita ini bukan hanya penting hidup enak, Bu, tetapi adalah matinya enak. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Saking kan bandalnya tadi Firaun, ya kan? Sombongnya Firaun itu, tapi Allah mau menceritakan dia itu tak pakai nama. Makanya nggak ada dalam Al-Quran. Ya Fir'aun yang disebut namanya. Fir'aun itu kan gelar, bukan nama. Jadi kalau kita bilang, nak, udah lain jangan kau contoh yang di gang sebelah itu, mama dengar itu anaknya itu bandar. Dia udah nggak sekolah lagi. Kenapa? Karena dia malas. Jangan contoh, udah gitu aja. Ini tengok, kau contoh pelaknya itu anak si Anto itu. Ayahnya saja dulu bandar. Udahlah sampai ke cucu-cucunya, sampai ke kakek-kakek yang disebutkannya. Inilah membuat dosa. Tak boleh, Bu. Boleh kita menceritakan kejahatan orang lain, di silent namanya, disensor namanya, keluarganya, tetapi untuk memotivasi anak kita itu supaya jangan sampai. Karena mungkin itu perlu juga, ya kan? Kenapa? Laqad kana lakum fi qisasil ibratan liul albab. Demi sungguh kisah-kisah yang tak baik itu boleh kita ceritakan supaya menjadi pelajaran bagi anak dan generasi kita ke depannya. Makanya kalau kita ceritakan tadi Firaun, kalau secara terminologinya berarti saya menggibahi Firaun, tak. Tetapi kita ini hanya menceritakan bagaimana umat-umat ataupun manusia yang zaman dahulu itu ingkar kepada Allah. Makanya kan kunci hidup ini kan sabar dan syukur dan sabar. Mana yang lebih penting Bapak Ibu, sabar atau syukur? Syukur kan? Kalau syukur ini di dunia ada, di akhirat ada. Di dunia kita dengar syukur, ada Pak Syukur, ya kan? Ada acara syukuran, kita bersyukur. Di akhirat pun nanti kita dengar kalau kita di surga itu syukur. Tapi kalau nanti sabar, ya kan? Yang ada hanya di dunia saja, Pak. Kalau nanti di akhirat, nggak mungkin orang di neraka itu sabar aku ya Allah, kau berikan aku cobaan, kata. Sabar aku di neraka, kan tak mungkin lagi. Enak kali dia sabar begitu. Yang ada di neraka itu adalah hari penyesalan. Bapak Ibu jamaah ini mulakan Allah, wal uduna 'anil istima'i ila ma harramahullah. Dan yang ketiga adalah telinga dari pendengaran kepada apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita bertamu, ya kan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kalau kita keluar dari tamu, anggap kita orang bisu. Supaya karena apa yang kita dengar di rumah itu, apa yang kita lihat di rumah itu, tak penting kita sampaikan mulut kita ini kepada orang lain. Ya kan? Ini secara memahami agama ini kan perlu ada dia korelasi ke depannya, Bapak Ibu. Contohnya misalnya, as-sukutu alamata ridho, kan? Diam itu tanda suka. Ya kan? Ini secara fikih saja, secara lamaran kepada perempuan, Bu. Kalau anak ibu perempuan dilamar oleh laki-laki, ibu tanya sama anak ibu yang perempuan, "Nak, maunya kau sama abang ini?" Diam dia. "Nak, maunya kau sama abang ini udah capek lo datang ke sini mau melamarmu." Diam dia. As-sukutu ala matar itu, diam itulah sebagai jawaban iya bagi perempuan. Tapi jangan dipakai dalil ini kepada semua kehidupan. Ibu bertamu, ibu pecahkan gelas orang, dia diam. Maaf ya kak, diam dia. Maaf ya kak, aku pecahkan gelasnya, kak, diam. Itu diam itu tanda udah gondok, nengok ibu, udah marah dia.
Itu pentingnya ibu ganti gelas dia itu sama dia. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang berdampak negatif sama dia, ya kan, ataupun mengurangi dari keberpihakan sama dia, maka kita itu harus kebalikan dari dianya. Berarti dia tidak suka. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mustami'a syarikul lil qail, maka sesungguhnya orang yang mendengar tadi itu syarikun. Syarikun ini samalah dia gitu ibaratnya. Tak ada bedanya 11-12 lah dia bagi orang yang penyebar gosip tadi. Jadi yang menyebarkan gosip sama yang mendengarkan tadi, 9 orang tadi mendengarkan itu, samalah dia dosa-dosanya itu, perilakunya itu, dan karakternya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan nggak mungkin orang yang menggosip itu nggak ada yang mendengarkan. Sama kayak sini kan, nggak mungkin saya ceramah sini 1 orang pun sini nggak ada. Nah, ini penting kan. Jadi ada hubungan timbal balik antara yang menggosip kepada orang yang mustami, yang mendengarkan gosipan itu, maka dia sama saja. Wa ahadul mughtabaini, dan dia termasuk orang yang melakukan ghibah. Al-ghibah asyaddu min thalathina zanyah. Ghibah itu dosanya 30 kali lebih berat daripada berzina. Jadi dosa ghibah itu ternyata luar biasa. Salamatul insan, selamatnya manusia, fi hifdzil lisan, karena pandai menjaga lisan. Jadi makna berpuasa ini bukan hanya menahan makanan tadi, tetapi menahan supaya jangan keluar tadi hal-hal yang ghibah tadi itu Bapak Ibu. Wa kadzalika nukaffu jami'al jawarih, dan sedemikian itulah harus mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita, kama takuful batna wal farja, sebagaimana engkau mampu menjaga perut dan kemaluanmu. Jadi siapa yang tadi menjaga lisan, menjaga mata dulu, kemudian menjaga lisan, menjaga telinga, maka seolah-olah dia mampu sudah menjaga yang 2 lagi, karena 5 tadi kan, yaitu menjaga perut dan menjaga kemaluan. Nah, jadi perut ini kalau secara kesehatannya kan, jangan sampai kita makan itu terlalu berlebihan. Nanti kayaknya ada dijelaskan sini. Fa fil khabari khamsun yufarrituna as-sha'imal kadbu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwah. Dan di dalam khabar Nabi bersabda, ada 5 hal yang dapat membatalkan ataupun menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah orang yang menggibah, yang kedua orang yang mengadu domba, yang ketiga orang yang bersumpah palsu, yang keempat orang yang memandang dengan syahwat, dan yang kelima adalah orang yang selalu berkata bohong. Jadi anak-anak kita kalau berpuasa dan misalnya kan bahkan puasa ini melatih kejujuran kita. Supaya apa? Supaya engkau jujur. Kalau memang puasa. Jadi kami memang Pak waktu sekolah itu dulu kan, atau masih kecil, memang puasanya puasa dibayar memang Pak. Kalau dulu itu 1 hari puasa full dikasih 1.000. Mungkin ada bapak-bapak dulu itu. Nah, dikasih 1.000, 30 hari full 30.000. 30.000 itu kalau sekarang itu udah banyak itu kayaknya. Zaman dulu ya kan. Zaman waktu saya masih 2000 SD 2004. Saya kelahiran 1993, umur sudah 32. Saya orang rantau perapat di kampung. Kok di kampung itu Pak, anak-anak itu kayaknya di kampung itu hampir semua lah puasa. Malu kita kalau nggak puasa. Tapi nggak tahu kita apa makna puasa itu, ya kan? Apa tujuan nggak tahu, yang penting puasa.
Tapi begitulah tahapan-tahapan orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, tak sekaligus. Perlahan-lahan tahun 2026 ini, anak yang paling pertama untuk berpuasa, ya dia hanya puasa supaya jangan makan, jangan minum. Udah. Tahun kedepannya jangan makan, jangan minum, jangan berbohong. Tahun kedepannya jangan makan, jangan minum, jangan menggosip. Tahun kedepannya sudah dijaga, ditambah lagi amal ibadah, baca Quran ataupun lainnya. Karena puasa ini penting juga ilmu. Ada juga jamaah kita, Pak Ustadz, kentut batal nggak puasa katanya. Pikirnya yang membatalkan puasa itu kayak membatalkan wudhu, Pak. Tapi memang betul, Bu. Kentut itu dapat membatalkan puasa ketika sedang berada di dalam kolam berenang. Itu dapat batal puasa kita. Kenapa? Karena pintu belakang kalau keluar dia itu nggak langsung tertutup, dia masuk air ke dalamnya. Maka yang masuk dalam 9 lubang itu dapat membatalkan puasa kita. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau kalian berenang? Ibu berenang, pas mau kentut naik dulu lah, kentut tuh, baru berenang lagi. Supaya apa? Supaya jangan mengkhawatirkan hal sedemikian tersebut. Kemudian ada lagi Pak Ustadz, kalau kumur-kumur batal nggak puasa katanya. Kumur-kumur itu kan sunnah kan, bukan? Bahkan dia dianjurkan ketika mau berwudu. Maka kumur-kumur itu tak membatalkan puasa. Jangan pulanya kata karena dia takut dia masuk air ke dalamnya, tak pernah kumur-kumur dia. Napasnya itu bau naganya lagi. Sampai orang 30 meter pun bercakap masih pakai masker. Karena dia pun bandel pula kan. Kenapa ya kau agak menjauh? Bau kali napasmu. Baunya orang puasa itu lebih dicintai Allah daripada minyak kasturi. Itu kan di sisi Allah, kok di sisi manusia tidaklah kan. Ini tadi penting adab tadi. Kalau kumur-kumur tak membatalkan puasa dengan 2 catatan. Yang pertama, kumur-kumurnya itu wajahnya tak menghadap ke atas dia. Kalau dia kumur-kumur, wajahnya ke atas, itu kan masuk ke dalam dia. Yang kedua, ada orang kumur-kumurnya 3 kali, yang dikeluarkan 2 kali. Nah, itu noko-noko itu kan. Yukhadi'una Allah, dia nipu Allah, tetapi dia yang tertipu sebenarnya. Jadi kalau nggak bisa kita nipu-nipu nih di bulan puasa ini kan. Kalau kita pun memang itulah betul-betul puasa ini adalah ibadah rahasia. Dan ibadah rahasia ini bukan ibadah baru, bukan hanya di zaman Nabi aja, Pak. Di zaman Nabi Adam sudah ada puasa. Di zaman Nabi Daud, ya kan, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, 40 hari 40 malam ada puasa. Tetapi bagaimana digabungkanlah atau disempurnakanlah di zaman Nabi Muhammad puasa itu bagaimana? Kita ini puasanya dari jam 5.21 azan kan sampai jam 6.42. 13 jam ya kan Pak. Kalau di Kanada, saya ada baca buku kan 48 negara yang mengalami Ramadan. Ada bukunya itu kan. Di Kanada itu 22 jam lama dia prosesnya. Tapi tetap juga maghrib berbukanya. Tapi ternyata antara asar ke maghrib itu ada mungkin 5 atau 6 jam jaraknya. Dari zuhur ke asar itu berbeda-beda jam. Tetap juga buka-bukanya itu sama antara subuh sama maghrib. Tetapi setiap perbedaan di negara itu rotasi perputaran mataharinya berbeda. Nah, jadi itu kita syukuri aja masih 13 jam. Memang ada yang lebih murah, yang lebih cepat kan. Jadi Pak Ustadz misalnya kita sahur di Indonesia, kita mau berangkat yang paling cepat itu kalau jaraknya itu 6 jam. Kita buatlah di Amerika Latin, di Brazil atau di Argentina kan, di Brazil. Kita berangkat habis subuh, habis sahur. Begitu nyampe di sana sudah asar di Brazil atau di Argentina. Setelah ataupun lewat asar, itu kan berapa menit lagi itu, berapa jam lagi itu mau mendekati maghrib. Apalagi di daerah Amerika Latin itu mungkin lebih berdekatan jarak antara asar sama maghrib. Boleh kita berbuka puasa mengikuti waktu di Brazil atau di Indonesia. Maka di sini al-Islamun sholihun li kulli zamani wal makan.
Islam itu mengikuti di mana kita berada. Hukum Islam itu mengikuti di mana kita berada. Begitu ibu sahur di sini, begitu nyampe di Amerika Latin, di Brazil atau Argentina, 1 jam lagi mau berbuka, ibu buka di situ. Itulah hebatnya kalau banyak uang ini kan. Makanya bapak ibu tiap hari begitulah. Sahur di Indonesia, berbuka di Brazil. Sahur di Indonesia, buka Brazil. Habis uang 30 hari. Itu kalau kaya kita. Tapi orang yang paling kaya itu adalah orang yang tetap terjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Pak Ustadz, kalau menelan ludah membatalkan puasa atau tidak itu? Nah, ini pun kadang banyak orang kan. Jadi menelan ludah memang tak membatalkan puasa, tapi tentu harus ada catatannya. Ada 3 catatan yang penting ketika kita menelan ludah. Yang pertama, memang ludahnya itu tidak dikumpul-kumpulkannya di mulut. Jangan dikumpul-kumpulkan sampai dari jam 8 sampai jam 12 kan. Apalagi pas dikumpulkan bercakap, Kak, jadi kita ke sana itu. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa lah, supaya agak dapat kenyang sedikit, enggak apa-apa lah kan. Rupanya itu enggak boleh kan, bukan? Walaupun itu air ludah. Karena itu tadi mengetahui hukum Allah itu jangan hanya memahami secara tekstual saja. Menelan ludah tak membatalkan puasa, tapi perlu ada catatan ataupun syaratnya. Yang pertama tadi, jangan sampai ludahnya dikumpul-kumpulkannya. Yang kedua, ludahnya itu sudah keluar dari mulutnya, Bu. Ludah siapa ini kayak? Ludah aku kayaknya, diambil lagi masukkan. Gawat kita. Apalagi orang-orang yang baru taubat itu kan, itu kayaknya ludah gini kayaknya. Kalau itu terjatuh di lantai, di pasar-pasar. Jadi jangankan ataupun keluar di hidung, udah keluar dari hidung kan, udah buang aja. Inilah batasnya ludah kita ini. Keluar dari sini nggak punya kita lagi, udah beda tempat lagi, ya kan? Apalagi ludah orang. Astagfirullahaladzim, ya kan? Mohon maaf, bukan jorok kan? Memang jorok, tapi begitulah fikihnya. Yang ketiga adalah ludahnya sudah bercampur dengan yang lain. Makanya kalau ibu pakai lipstik, itu khawatir saya pasti dapat membatalkan puasa, ya kan? Kalau dia ada memang lipstik yang agak mahal itu, maksudnya mahal dia itu langsung lengket dia di sini, jadi enggak terikut sama apa ya Bu ya, enggak terikut sama air ludahnya kan. Itu kalau lipstik harga 5.000 itu begini-gini masih kerak-kerak dia bercakap, masuklah apa tadi gincu tadi sampai ke salam, tiba-tiba di ronsen merah semuanya. Gawat kita ini, ya kan? Karena pikirnya dimaafkan itu. Yang dimaafkan Allah itu Bu, ketika tadi kumur-kumur. Kalau ibu kumur-kumur kan dibuang gitu kan, memang adanya itu rasa kita Pak, nggak bisa kita buang kan, macam-macam ada dia ngalir kayak gini. Itu dimaafkan. Karena kan nggak mungkin kita ambil sedot api itu kan, vakum itu kan supaya kering ini kita karena membersihkan tadi, tidak. Itu memang pasti adanya itu. Karena dia bekas pipa dari apa kita ini kan pasti ada masuk lengket-lengket dia. Itu tak apa-apa. Karena dia nggak mengalir, dia hanya sebatas menempel saja air bekas kumur-kumur kita tadi. Itu afwan, dimaafkan para ulama. Tapi kalau yang tadi tidak. Atau ludahnya itu sudah bercampur dengan ludah orang lain. Makanya mohon maaf Bapak Ibu suami istri yang melakukan ciuman itu dapat membatalkan puasa. Karena dia beranggapan membatalkan puasa itu jima saja kan, bahkan berhubungan badan aja. Tapi kalau ciuman tidak Pak Ustaz, tetap batal. Khawatir saya nanti pasti tetap bertukar lah itu. Tapi kok cium kening, cium pipi, ya kan, cium jenggot, boleh-boleh aja. Tapi kalau nanti sampai air liurnya bertukar, itu dapat membatalkan puasa kita. Kan cuma 13 jamnya kita yang enggak berhubungan badan suami istri siang hari. Kalau malamnya boleh Pak Ustaz, boleh. Betul Pak Ustaz, betul. Rupanya habis berbuka langsung dimainkannya. Janganlah dulu kan, habis tarawih lah. Ini kadang kita ini udah gak tahan lagi Pak Ustaz, apalagi memang baru-baru nikah ya kan. Nah, jadi ini penting, salah satu adab
yang penting kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi udah mau apa ya? Udah mau Isra. Dan terakhir summa jatahida ain tuftira ala ta'amin halal, dan diusahakan makanan kita itu makanan yang halal dan bermanfaat. Jadi adanya itu halal, kita bukan hanya halal saja Pak. Kalau berbuka itu makanan-makanan itu yang bermanfaat dan juga menambah stamina kita. Makanya kurma itu kalau apalagi kalau kayak kami ini kan ibaratnya ngisi-ngisi, kurma itu memang betul-betul menebalkan apa kita ini perut. Ya kuatlah dia dibilang. Apalagi kalau sekarang saya jauh ngisi itu kan, kayak tadi malam saya ngisi di Tanjung Anom Pak, jauh kan. Itu pasti saya berbuka di luar kan. Nah, jadi saya makan kurma, saya bawa kurma dari rumah, walaupun saya berbuka di masjid kan disediakan. Kadang nggak ada kurma, saya makanlah kurma itu 3 biji atau 1, nah itu udah betul-betul nggak sakit lah kita. Tapi pulangnya makan kan karena kita lapar kan. Jadi itu makanan-makanan yang bukan meski tidak meski banyak, tidak meski mahal, tetapi memang betul-betul menyegarkan kepada tubuh kita. Kalau Bapak Ibu ada dia kalau kepanasan dia minum es, jangan langsung es. Minum air hangat dulu. Makanya berbuka puasa itu kan yang bagusnya adalah air kurma kan, air putih baru berdoa. Disitulah doa dikabulkan. Itu doa setelah doa berbuka puasa. Ya Allah, kasihlah aku uang. Nah, kalau bisa itu di salah satu kitab ulama saya baca itu Bu, memang doa ini kalau bisa itu kita fokuskan satu dulu. Ini kadang kita kan hari ini kita berdoa, ya Allah itu tanahnya itu kayaknya mau kebeli, ya Allah kasihlah aku uang. Besoknya kita, ya Allah belikan aku mobil. Besoknya, makanya fokuskan kita satu doa itu hajat kita di bulan suci Ramadan ini. Misalnya anak ibu yang lagi kuliah di luar negeri, ya Allah ini uang udah nggak ada ya Allah, kayak mana ya Allah, uang kuliah dia sudah nggak ada lagi nih, bagaimana ya Allah, rezeki kita tambahkan ya Allah gini. Fokus sama anak kita itu. Nah, nanti kalau udah dikabulkan Allah, udah agak dipermudah, mungkin ada keluarga ibu yang lagi sakit, ya Allah sembuhkan penyakit ya Allah. Atau lagi suami ibu lagi bermasalah sama pekerjaannya, ya Allah tolong ya Allah bukakan pintu hati bos kami ya Allah supaya dia dipermudahkan. Nah itu fokusnya. Berdoa di sahur sama berbuka puasa. Di sini dua ini, di tempat di bulan suci Ramadan doa yang paling dikabulkan. Dan saya memang sudah mengalami sedemikian ketika orang tua saya sakit waktu 2 tahun lalu, terjatuh. Mama saya masih ada, ayah saya yang sudah meninggal Pak. Mama kita udah masih ada, umur 66. Waktu 2 tahun itu terjatuh, masuk ke apa? Ke tong sampah, ke tempat pembakar sampah lah. Kalau di kampung kan tempat sampah, terbakar sininya. Udah hampir apa? Takut saya. Tapi saya putuskan berdoa. Tidak sempat dibawa ke Medan, masih di sana. Alhamdulillah mudahlah jalannya ketika untuk berobat ataupun tidak mengeluh dan lain sebagainya, dipermudah oleh Allah. Dan memang kalau kita ini memang berdoa ini memang namanya berdoa gitu kan, apapun memang yang diminta Allah itu pasti kita bebas saja. Tetapi memang sesuaikan sama apa yang kita inginkan pada saat ini. Karena Allah itu kan Maha Tahu. Tapi walaupun kita tidak inginkan doa ini, misalnya gini, mohon maaf kan, misalnya Bapak Ibu mau ya Allah kabulkan doaku ya supaya aku bisa beli mobil. Dan pada saat ini belum bisa kita beli mobil karena mungkin gang kita sempit rumahnya. Tetapi Allah ganti dengan kehidupan yang lain atau benda yang lain. Atau kalau enggak digantinya itu menjadi pahala ketika nanti kita di padang mahsyar. Begitu kita tengok di padang mahsyar, ini pahala apa ya Allah? Ini adalah pahalamu waktu kau berdoa yang tak dikabulkan di dunia. Oh iya, kalau begitu lebih bagus tak usah dikabulkan ya Allah. Gitulah katanya. Saking kan, ya banyak pahala itu. Makanya pahala doa itu ada dia. Doa itu kan 3 dia. Ibaratnya langsung dibalas Allah. Atau yang kedua ditunda. Ya kan, ditunda ini bisa diganti ataupun nanti tahun depan. Kadang kita berdoa ini Ramadan tahun depan terkabul. Kayak saya, mohon maaf, anak saya lahir ketika pernikahan kami sudah hampir 3 tahun. Berdoa saja, berdoa. Rupanya tahun ketiga lahir kan, begitulah doanya. Masih ditunda Allah, masih belum apa.
Dan yang ketiga itu doanya itu tak ada di dunia, tak ada di akhirat, dikasih Allah kesehatan, tapi nanti langsung kita surprise diberikan Allah pahala-pahalanya itu. Jadi jangan sampai kita nggak berdoa, berdoa semuanya. Kita kan punya masing-masing doa supaya yang baik doa tersebut. Wala tastaqdiru, maka janganlah kamu makan yang banyak. Mata kulhu kulla lailatin fala farqa idas taufat. Janganlah kamu menambah makananmu seperti engkau makan siang. Begini maksudnya, Bu. Adanya itu kadang buka puasa balas dendam dia. Makan dia berbuka puasa kan. Nanti habis tarawih makan dia, tapi niatnya itu makan yang berbuka tadi dianggapnya makan siang tadi karena dia puasa. Aku makan siang ya ini tadi, nggak mau aku tuh deh. Pokoknya balas dendam gitu, nggak boleh gitu, Bu. Adanya tuh kan, kadang pun kita ini pun macam gitu. Kayak saya kadang waktu masih muda gitu kan, pasti 2 kali makan kalau malam. Kadang habis berbuka kan, nanti habis tarawih kadang makan lagi. Tapi niatnya itu nggak baik. Tadi rugi kali aku nggak makan malam ini, makan aku banyak dia makan. Dek, buat kalau makanan gini. Rupanya niatnya itu dianggapnya pas berbuka tadi makan siang tadi karena dia lapar tadi. Nah, ini kadang takut hati kita ini semakin membekas, itulah perintah setan. Perintah setan ini, Pak, bukan hanya disuruhnya kita berbuat jahat, tetapi tak ikhlas dalam berbuat amal kebaikan. Setan ini pandai, ditengoknya kita ini kan, oh bapak ini rajin sholat ini, nggak bisa digoda kalau menjudi, nggak bisa digoda kalau bermaksiat. Bagaimana godanya? Kita goda supaya dia nggak ikhlas beramal ibadah, nggak ikhlas dia azan, nggak ikhlas dia imam di sini. Nah, ini sangat bahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini tentang adab, mari sama-sama kita jaga karena ini berkepentingan sama pahala-pahala kita. Semoga sesuai dengan surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Bertakwa ini nanti akan ditinggikan derajatnya, amin. Bertakwa ini Allah akan menjaga iman dan takwanya sampai nanti hari kiamat. Walaupun nanti dia sudah meninggal, nanti anak cucunya itu akan dijaga nanti sampai Dajjal. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa ini adalah orang yang sebaik-baiknya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu, ini melalui Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada ingin bertanya, saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Doa sebelum malam pun boleh. Doa sahur kan, malam habis tarawih boleh. Sebelum sahur boleh. Jadi doa sahur itu adalah doa yang ketika sebelum kita melaksanakan sahur. Tapi pas kita selesai sahur, maka kita berdoa meminta permohonan kepada Allah. Ini kan kalau kita doa sahur itu ya yang tadi. Tapi kalau kita mau berdoa khusus kepada Allah di waktu sahur itulah. Setelah kita memakan makanan ataupun meminum minuman yang sahur tadi, kita berdoa ya Allah. Tapi memang lebih bagus lagi tadi itu adalah makanya dia di akhir dia sahur itu, jangan di awal. Arti di akhir ini mau menjelang azan lah. Jangan kita sahur jam 3, kan cepat kali tuh. Itu termasuk orang yang sombong sahur jam 3, dia beranggapan kuat. Dan ada 5 atau 4 yang saya baca di sini, adab ketika kita menggunakan waktu sahur itu yang optimal. Yang pertama, setelah kita bangun kan, kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ataupun tahajudnya boleh lebih dari 2 atau 4 ya kan. Setelah itu kita melaksanakan sahur, membaca doa sahur. Setelah sahur baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon ya Allah di waktu sahur ini sebagai wasilah waktu terkabulan doa, berikanlah ya Allah keberkahan sama pekerjaan kami, dipermudahkan segala urusan kami, atau orang-orang tua kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya. Nah, jadi begitu. Asalkan jangan lebih dari setelah azan subuh. Nah, itu sudah tidak waktu sahur lagi, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak.